Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak kita bertemu lagi di pembelajaran fisika untuk pertemuan pada pekan kali ini ya. Nah, pekan kemarin kita sudah membahas tentang besaran pokok, besaran turunan serta dimensinya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang angka penting dan operasi angka penting. Nah, ini terkait dengan subbab berikutnya. Oke, kita mulai. Untuk materi pembahasan pada pertemuan kali ini, Bu Ika akan membahas tentang yang pertama tentang pembulatan, yang kedua tentang aturan angka penting, yang ketiga tentang operasi pada angka penting, gitu ya. Jadi 3 subbab ini akan Bu Ika bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita mulai. Sebelum ke angka penting, Bu Ika memulai dulu dengan pembulatan. Ini subbab yang ketiga ya. Kenapa kita mengulang pembulatan? Karena ini yang akan kita pakai di aturan angka penting. Sebenarnya kan ini materi waktu SMP ya. SD juga sudah pernah dapat. Bu Ika review dulu terkait dengan pembulatan. Oke. Ada beberapa aturan pembulatan dalam angka penting yang akan kita pakai. Yang pertama adalah jika angkanya lebih dari 5, itu adalah dibulatkan ke atas. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya adalah kita diminta untuk membulatkan menjadi satu tempat desimal. Nah, tempat desimal di sini Bu Ika singkat menjadi TD. Oke, contoh yang pertama 284,29 cm. Nah, ini kan 2 tempat desimal. Kita diminta untuk membulatkan menjadi satu tempat desimal. Karena yang mau dibulatkan itu 9, yaitu lebih dari 5, maka duanya kita bulatkan ke atas. Hasilnya adalah 284,3. Kenapa berubah menjadi 3? Karena ini lebih dari 5. Gitu ya. Berikutnya 34,266 kg. Nah, ini kan ada 1, 2, ada 3 tempat desimal. Kita diminta untuk membulatkan menjadi satu tempat desimal, maka yang kita hilangkan adalah 6 dan 6 di sini. Nah, 6 ini kan lebih dari 5. Maka yang di sini jadi 7. Nah, di sini jadi 7. 7 kan lebih dari 5. Maka yang 2 ini kita bulatkan ke atas, jadi hasilnya adalah 34,3 kg. Nah, itu adalah aturan yang pertama. Sekarang aturan yang kedua. Kalau tadi lebih dari 5, nah sekarang angka yang kurang dari 5 dihilangkan. Oke, contoh bulatkan menjadi satu tempat desimal. Nah, ini adalah berapa ini? 125,51 itu adalah 2 tempat desimal, yaitu 1, 2 gitu ya. Diminta untuk menjadi satu tempat desimal, maka yang kita hilangkan adalah angka 1. Nah, angka 1 ini kan kurang dari 5, maka dihilangkan aja, tinggal satunya dihilangkan, yang 5-nya adalah tetap, maka hasilnya adalah 125,5 mm gitu ya. Itu aturan yang kedua. Jadi aturan 1 itu kalau lebih dari 5, yang kedua adalah kurang dari 5. Sekarang aturan yang ketiga, gimana kalau yang mau kita hilangkan adalah angka 5. Nah, ini ya, apabila angkanya tepat 5, maka kita harus lihat dahulu angka sebelumnya. Nah, kalau angka sebelumnya angka 5 itu adalah ganjil, maka dibulatkan ke atas. Contohnya, nah ini soalnya bulatkan menjadi 2 tempat desimal. Oke, kita lihat 76,735. Ini kan ada 1, 2, ada 3 tempat desimal ya. Nah, diminta mengubah menjadi 2 tempat desimal, maka yang ini kita hilangkan. Nah, kita ketemu dengan angka 5. Kalau angka 5, maka lihat depannya. Depannya angka 5 adalah 3. Karena 3 itu ganjil, ini ya, maka dibulatkan ke atas. Hasilnya adalah 76,74 desimeter.
Jadi ini nambah 1 karena dibulatkan ke atas. Itu ya. Jadi kalau sebelumnya ganjil. Sekarang kalau sebelumnya genap. Nah, kalau sebelum angka 5 itu adalah genap, maka angka sebelumnya adalah tetap. Contoh, diminta membulatkan menjadi 1 tempat desimal. Ini hanya contoh soal ya. Oke, ini 9,45 desimeter. Nah, ini kan ada 1, 2, ada 2 tempat desimal. Diminta untuk membulatkan menjadi 1 tempat desimal, maka kan 5-nya harus kita bulatkan atau kita hilangkan. Ketemu angka 5, kita lihat depannya. Karena depannya adalah genap, maka angka sebelumnya 5 adalah tetap. Nah, hasilnya adalah 9,4 desimeter. Begitu ya. Nah, itu terkait pembulatan. Jadi, pembulatan ini harus benar-benar matang dulu ya, supaya kita bisa masuk ke nanti aturan angka penting. Nah, sekarang Bu Ika lanjut ke materi fisikanya. Ini adalah terkait dengan angka penting. Nah, kenapa sih belajar angka penting? Buat apa sih angka penting? Sebenarnya ini nanti kaitannya dengan kalau kalian di jenjang kuliah ya, kalau ngambil jurusan fisika nanti kaitannya dengan laporan. Jadi, kalau nulis laporan itu, nulis hasilnya itu, hasil eksperimen ya, nanti harus menggunakan angka penting. Begitu juga nanti di SMA kita belajar bikin laporan dengan menggunakan angka penting, gitu ya penulisannya. Oke, angka penting itu apa? Jadi kalau kalian itu melakukan pengukuran, misalnya mengukur panjang meja, mengukur massa benda, nah kalian kan dapat angka hasil pengukuran. Nah, angka hasil pengukuran itulah yang disebut dengan angka penting. Jadi itu angka penting. Pokoknya kalau kalian melakukan pengukuran di fisika, angka yang kalian peroleh itu namanya angka penting. Dah gitu. Nah, angka penting itu terdiri dari angka pasti sama angka taksiran atau tidak pasti, gitu ya. Sekarang Bu Ika bahas terkait dengan aturan angka penting. Jadi ada beberapa aturan terkait angka penting. Ada 5 ya nanti. Aturan yang pertama adalah semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Nah, kalau bukan 0 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu namanya angka penting semua. Contohnya, nih. 6,89 ml. Nah, ini kan nggak ada yang 0, maka semuanya angka penting. Ada 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah 3 AP. Nah, AP ini singkatan dari angka penting. Nanti kita sering pakai singkatan AP. Contoh lagi, 78,99 meter. Nah, ini kan nggak ada nolnya, maka semuanya penting. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya ada 4 angka penting. Lanjut. Aturan yang kedua, gimana kalau nemu 0? Nah, ini yang spesial, ada beberapa aturan. Nomor 2, semua angka 0 yang terletak di antara bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya adalah, nah ini nih, ini ada angka 0 terletak di antara bukan 0, antara 2 sama 8. Maka 0-nya merupakan angka penting. Maka hasilnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 AP. Karena di sini 0-nya penting. Itu ya. Lanjut. Nah, ini 0, 0. Nah, di sini ada 0, 0. Tapi dia di antara angka 2 dan 6. Di antara bukan 0. Maka ini penting. Nah, totalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya adalah 5 angka penting. Gitu ya, untuk angka 0. Nah, aturan yang ketiga adalah angka 0 yang terletak di sebelah kanan desimal dan mengikuti angka bukan 0 merupakan angka penting. Nah, ini maksudnya gimana? Kita lihat ke contoh dulu. Ada angka 0 di sebelah kanan desimal dan mengikuti bukan 0, jadi mengikuti bukan 0, jadi 5 itu ya, maka merupakan angka penting. Jadi 0-nya di sini penting, maka hasil akhirnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 angka penting itu ya.
contoh lagi biar lebih paham. Nah, di sini ada angka 0, ini 0 terletak di sebelah kanan desimal mengikuti bukan 0, mengikuti angka 2. Maka ini penting. Nah, jadi 0 di sini penting. Sekarang 0 yang di sini penting atau enggak? Penting ya. Kenapa? Karena 0-nya ini terletak di antara bukan 0. Jadi ini semuanya penting. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 6 angka penting. Jadi itu adalah aturan kalau ada angka 0 yang ketiga. Sekarang kita lanjut. Nah, yang aturan yang keempat adalah kalau ada angka 0 lagi, letaknya di sebelah kanan desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0, nah dia bukan angka penting. Contoh, nih, sekarang kita lihat, ini ada angka 0 di sebelah kanan desimal dan di sebelah kirinya bukan 0, di sebelah kirinya angka 5 atau ini. Maka 0 di sini bukanlah angka penting. Jadi yang penting cuma 5 dan 6. Maka hasilnya adalah 1, 2. Ada 2 angka penting. Oke, lanjut. Angka 0 di sini. Nah, ini di sebelah kanan desimal dan di sebelah kiri bukan 0, maka dia bukan angka penting. Jadi ini di sini nggak penting. Sekarang yang ini nih 0. Nah, ini aturan yang tadi, dia di sebelah kanan desimal, ini di sebelah kanan desimal mengikuti bukan 0, mengikuti angka 8, maka ini penting. Jadi ada 1, 2, ada 3, jadi ada 3 angka penting gitu ya. Terus lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Ini penting nggak ini? Ada ini 1, 2, 3, 4. Jadi nggak penting ya. Kenapa nggak penting? Karena di sebelah kanan desimal dan di sebelah kiri bukan 0, maka ini nggak penting. Jadi yang penting cuma 0 yang di sini sama ini dan ini, maka ada 1, 2, 3, 4, ada 4 angka penting gitu ya. Nah, itu terkait dengan aturan angka penting kalau nemu angka 0. Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut aturan yang kelima. Bagaimana kalau kita menemukan angka 13.500 gram? Nah, kedua angka 0 ini di kanannya 5 bisa saja angka penting, tapi juga bisa juga tidak atau bukan angka penting. Atau angka 0 yang tepat di kanannya angka 5 itu termasuk angka penting, sedangkan angka 0 berikutnya tidak penting. Nah, gimana caranya supaya lebih mudah? Jadi ini, untuk menghindari masalah seperti itu, nanti masalah bingung cara menentukan apakah 0 yang penting, apakah di sebelah kanannya penting atau enggak, maka sebaiknya hasilnya itu ditulis dalam atau menggunakan notasi ilmiah. Notasi ilmiah kayaknya sudah pernah ya di kelas 9. Nanti bisa buka-buka lagi catatannya atau materinya. Atau bisa juga diberi garis bawah. Nah, contohnya gimana? Contohnya ini. 13.500 memiliki 4 angka penting dengan catatan. Nah, ini ada garis bawahnya di sini. Jadi angka pentingnya mulai dari angka 1 ini sampai angka 0 yang di sini. Maka kan hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi itu caranya. Diberi garis bawah atau diubah ke dalam notasi ilmiah. Gitu ya. Nah, oke, itu tadi terkait dengan aturan angka penting. Nah, sekarang angka penting itu digunakan untuk apa atau dipakai di kasus apa saja. Jadi angka penting itu nanti dipakai di kalau kalian membuat analisis laporan gitu ya, analisis laporan fisika. Jadi nggak ditulis, hasilnya tidak ditulis dengan dalam bentuk yang sangat panjang, tapi nanti ada aturannya. Oke, di sini Bu Ika akan membahas yang F, subbab yang ke F terkait dengan operasi pada angka penting. Nah, kalau operasi angka itu kan dulu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, sama pengurangan ya. Nah, di sini sama, Bu Ika akan membahas 4 operasi angka penting itu. Sekarang Bu Ika mulai dulu ya dari operasi yang pertama, yaitu adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, terkait penjumlahan dan pengurangan pada angka penting itu ada aturannya. Nah, di
sini. Jadi nanti hasil penjumlahan sama pengurangannya, ini hasil penjumlahan pengurangannya dibulatkan dan ditulis sesuai dengan jumlah tempat desimal atau TD, Bu Ika menyingkatnya. Jadi TD yang paling sedikit. Nah, maksudnya bagaimana? Kita langsung ke contoh soal. Oke, ini contohnya. Nah, di sini ya. Contohnya adalah 2,234 ditambah 2,0343. Bu Ika rasa kalau penjumlahan desimal ini harusnya sudah bisa semuanya. Intinya kalau penjumlahan sama pengurangan tempat desimalnya atau komanya itu harus sejajar atas sama bawah, jadi baru bisa dijumlah atau dikurang. Pokoknya intinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita analisis dulu kalau penjumlahan sama pengurangan yang diperhatikan adalah TD atau tempat desimal. Nah, di sini ini ada berapa tempat desimal? 1, 2, 3. Maka ini ada 3 tempat desimal atau 3 TD. Nah, lanjut yang bawah. Sekarang ini ada berapa TD? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 tempat desimal. Jadi ada 4 tempat desimal. Itu ya. Sekarang dihitung dulu. Tinggal dijumlah aja, ini 3, 8, 6, 2 sama 4. Nah, hasilnya adalah 4,2683. Jumlahnya dari belakang gitu ya. Ini hasilnya. Tapi kalau menurut angka penting atau berdasarkan, karena kita lagi bahas angka penting, maka hasilnya itu, hasil penjumlahannya harus mengikuti jumlah atau ditulis sesuai dengan jumlah tempat desimal yang paling sedikit. Sekarang tempat desimal yang paling sedikit yang mana? 3 atau 4? Nah, 3 ya. Maka nanti hasilnya harus ada di 3 tempat desimal. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Maka kita harus membulatkan atau dibulatkan jadi 3 tempat desimal. Jadi dibulatkannya sampai sini. Nah, hasilnya berapa? Karena kita ketemu angka 3 yang mau dibulatkan, 3 itu kan kurang dari 5. Maka 3-nya hilang gitu ya. Jadi 8-nya tidak berpengaruh. Maka hasil akhirnya adalah ditulis 4,268. Loh, 3-nya kenapa nggak ada? Karena kan tadi dibulatkan jadi 3 tempat desimal gitu ya. Nah, ini untuk penjumlahan. Nah, ini 3 tempat desimal kan sama, sesuai dengan TD yang paling sedikit. Oke, Bu Ika lanjut contoh yang kedua. Kalau ini penjumlahan, sekarang Bu Ika lanjut contoh yang kedua, yaitu pengurangan. Untuk pengurangan sama, kuncinya adalah tanda komanya itu disejajarkan atau disamakan atas sama bawah gitu ya. Jadi ini soalnya 485,78 dikurangi 362 itu ya. Jadi ini komanya disejajarkan. Ini tinggal dikurangi. Kita analisis dulu, identifikasi dulu. Ini ada 1, 2, ada 2 tempat desimal. Yang ini berapa tempat desimal? Ini nggak ada komanya, nggak usah ditambahin dulu. Jadi ini aslinya adalah 0 tempat desimal gitu ya. Sekarang dikurangi 8, 7, 3, 2, 1. Hasilnya adalah 123,78. Nah, sedangkan hasilnya ditulis sesuai dengan TD yang paling sedikit. Paling sedikit berapa? 2 atau 0? 0 ya. Jadi nanti hasilnya ditulis dengan 0 tempat desimal. Jadi ditulis dengan nggak ada komanya. Maka kita bulatkan. Ini 8 kan lebih dari 5. Maka angka 7 di sini jadi nambah 1, kan naik 8. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada angka 8 dibulatkan lagi karena 8 di sini lebih dari 5, maka angka depannya adalah dibulatkan naik. Hasilnya adalah 124. Nah, ini 0 tempat desimal. Jadi gitu. Hasilnya sesuai dengan TD yang paling sedikit. Gitu ya. Itu terkait penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekarang kita lanjut ke perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkalian dan pembagian,
hasilnya perkalian sama pembagian itu dibulatkan dan ditulis sesuai dengan jumlah AP atau jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan tadi sesuai TD, tapi kalau perkalian sama pembagian itu sesuai dengan jumlah AP, angka penting yang paling sedikit. Contohnya ini. Contohnya adalah 5,24 dikali 2,5. Nah, ini nanti cara mengoperasikannya atau cara mengalikannya silahkan dipelajari lagi ya, diingat-ingat lagi. Oke, untuk perkalian dan pembagian yang kita perhatikan adalah jumlah AP. Sekarang kita identifikasi dulu. 5,24 ada 1, 2, 3, ada 3 AP. 2,5 punya berapa AP? 2 AP, gitu ya. Nah, sekarang kita kalikan. Hasilnya adalah ini, 13,100. Sekarang hasilnya ditulis sesuai dengan jumlah AP yang paling sedikit. AP yang paling sedikit 3 atau 2? Jawabannya adalah 2 ya. Maka hasil ini harus kita bulatkan menjadi 2 AP. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka nanti kita harus membulatkannya sampai sini. Hanya mengandung 2 AP. Maka hasilnya adalah, karena 1 ini kurang dari 5, maka kan tidak berpengaruh apa-apa terhadap angka 3. Maka hasil akhirnya adalah 13. Nah, 13 ini mengandung 2 angka penting. Jadi gitu ya. Pokoknya kalau perkalian pembagian ya diperhatikan AP. Lanjut, sekarang Bu Ika contohkan yang pembagian. 54,6 dibagi 24. Nah, kita identifikasi dulu. 54,6 itu mengandung 3 angka penting. Yang ini 2 angka penting. Itu ya. Nah, untuk pembagiannya nanti silahkan dihitung sendiri. Hasil akhirnya adalah, nah, setelah dibagi 2,275. Maka ini kan belum sesuai dengan aturan angka penting. Kalau sesuai dengan aturan angka penting, kita harus memperhatikan perkalian pembagian jumlah AP yang paling sedikit. 3 sama 2, jumlah yang paling sedikit adalah yang 2. Maka nanti hasilnya harus kita bulatkan ke 2 angka penting. Jadi kita bulatkan di sini. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita mau membulatkan di sini, nemu angka 5. Kalau nemu angka 5, lihat depannya. Karena depannya adalah angka 7 itu ganjil, maka dibulatkannya adalah ke atas. Itu ya. Jadi ini jadi 2,28. Nah, sekarang kita bulatkan lagi. 8 karena lebih dari 5, maka yang di sini tambah 1. Maka hasil akhirnya adalah 2,3. Nah, ini mengandung 2 angka penting. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan operasi pada angka penting. Sekarang Bu Ika contohkan untuk yang gimana kalau soal cerita. Jadi ini soal cerita. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu lantai adalah 13,23 meter dan 4,3 meter. Nah, menurut aturan angka penting, luas lantai tersebut adalah, nah, ini kan hasil pengukuran panjang lebar. Kalau luas, ini ya pembahasannya. Kalau mau mencari luas itu kan panjang dikali lebar, persegi panjang ya. Sekarang panjangnya adalah ini 13,23 meter, mempunyai 4 angka penting. Nah, lebarnya dikalikan 4,3 mempunyai 2 angka penting. Sekarang hasil akhirnya adalah 56,889. Oke, sedangkan menurut aturan angka penting harus dibulatkan hasilnya sesuai dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Karena perkalian yang paling sedikit adalah 2, maka kita bulatkan ini. Nah, di sini dibulatkan. Ini 9, di sini jadi 9, 9 di sini jadi 9 ya. Nah, 9 di sini lebih dari 5, maka 6-nya nambah 1. Hasil dibulatkan berdasar jumlah AP yang paling sedikit, yaitu 2 AP, maka hasilnya adalah 57. Nah, hasil akhirnya adalah 57 meter persegi. Ini ya, jadi harus dikasih
satuan. Oke, itu kalau contoh soal yang cerita, jadi aplikasinya di soal cerita. Begitu ya. Bu Ika rasa untuk aturan angka penting dan operasinya Bu Ika cukupkan sekian dulu. Silahkan nanti bisa diulang-ulang materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.